Nah, di sini lengkap. Jadi tetap dari alam sini ke sini. Jadi saya nyebut istilahnya tuh farm to table. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar semua. Balik lagi di episode spesial podcast Jurnalis 1 bareng aku Nadia. Nah, di hari yang cerah ini kita bakal ngobrol seru tentang tempat yang lagi hits di Bogor, yaitu Joy Kitchen Farm and Restaurant. Bersama aku ada Bapak Riki selaku owner. Baik, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, oke. Jadi Joy ini merupakan sebuah tempat kuliner sekaligus wisata edukasi, betul ya Pak ya? Betul, betul. Oke, mungkin bisa diceritain nih Pak, kapan sih berdirinya Joy dan kenapa alasan Bapak mendirikan tempat ini gitu Pak? Oke. Jadi ada sejarahnya. Sejarahnya kebetulan secara turun-menurun dari kakek, ada orang tua saya semua punya kebun di area sini lah. Daerah Ciapus dulunya. Jadi saya dari kecil udah biasa diajak ke kebun. Jadi kita main di kebun, menanam pohon di kebun, kita panen juga di kebun. Jadi dalam sejarahnya saya udah biasa di kebun. Kebetulan orang tua kami juga dari kehutanan, jadi udah biasa kita main di daerah-daerah alam seperti ini gitu. Nah, background itulah yang membuat saya tertarik untuk membangun wisata kuliner. Artinya bagaimana membangun agribisnis dan juga sebagai pejuang ekosistem yang bagus, kita harus ciptakan di sini. Bagaimana di sini semua saya coba bergaya organik ya, dan juga nuansa-nuansa alami itu kita ciptakan. Berarti dari memang pengalaman pribadi ya Pak, memang yang Ya, awalnya pengalaman suka pribadi berkebun, dan kayak gitu. keluarga. Sehingga memang saya ingin sekali bagaimana mengelola lingkungan hijau itu lebih baik lagi. Kira-kira dari tahun berapa nih Pak Joy ini udah berjalan? Jadi kalau ngelihat tadi histori lagi, saya sudah di sini udah hampir 10 tahun dari 2014. Jadi mulai bertahap kita ngebangun sampai sekarang. Jadi bukan sekaligus langsung jadi begini. Jadi tetap kita penataan mulai dari kebun-kebunnya dulu. Pertama kali kita mengelola sayuran organik, ya sayuran organik, lalu kita berpindah ke peternakan kambing. Waktu itu kita piara kambing dan juga ikan, lalu kita masuk ke perkebunan nanam durian, dan terakhir kita kelola untuk restonya ini. Jadi setelah kita melengkapi semua penataan di kebunnya ini, bagaimana ekosistem itu bisa terjadi. Artinya gini, apa yang kita berikan pupuk itu hasil dari kambing misalkan. Apa yang kita kasih dari sayuran itu pupuknya juga dari kambing sendiri. Jadi semua berputar gitu. Jadi ekosistem itu tercipta, bukan hanya kejadian kita membuat ini, tapi dari alam kembali ke alam. Jadi memang dari hasil kebunnya pun bisa untuk restonya. Betul, dan termasuk sayuran organik kita pun itu diciptakan dengan alami tanpa pestisida. Jadi betul-betul sayuran-sayuran yang benar-benar berkualitas, sehat, bergizi, dan mengandung vitamin dan mineral yang tinggi. Bukan hanya sekedar kita mengandung pestisida. Jadi betul-betul kita back to nature lah. Berarti memang sistemnya juga dari kita untuk kita gitu ya Pak? Betul, ya? jadi dari alam kembali ke Dari alam alam, sebetulnya. Jadi semua yang diciptakan juga kayak sayuran, ada sisa tetap dimakannya sama peternak juga kan, sama ikan, sama kambing, dan kita ada beberapa unggas-unggas juga makan juga yang sama. Sehingga semuanya berputar gitu. Semua kotoran-kotoran dari ternak, baik itu kambing atau ayam, bisa kita pakai juga jadi pupuk. Jadi dia balik lagi gitu. Jadi menarik banget nih ya teman-teman. Dan kenapa sih Bapak terpikirkan dengan konsep yang seperti itu gitu? Kenapa mungkin banyak sekarang tuh resto family yang konsepnya family, tapi Joy ini beda dari yang lain dan ada untuk berkebunnya juga, itu kira-kira kenapa? Jadi kita bukan hanya sekedar berbisnis ya. Bisnis itu bagian daripada
akhir yang kita jalankan. Yang di awal itu yang kita ciptakan adalah bagaimana suasana alami itu ada. Makanya di sini semua kalau anak-anak untuk belajar edukasi beda dengan anak-anak dulu yang sekarang kan mau nanam di mana? Iya, betul. Dia belajar menanam, mereka mengetahui bahwa sayuran itu adanya lahir dari mana, bagaimana ternak itu dipelihara bisa jadi banyak, seperti ayam, mulai dari bertelur kita beranakan lagi, sampai akhirnya bertelur lagi, termasuk juga di kambing begitu. Karena itu meregenerasi, membuat alam itu menjadi hidup. Termasuk kita dalam menanam pohon-pohon juga. Di sini kita ada perkebunan durian. Itu ditanam, saya dari bibit, bukan beli yang udah tiba-tiba jadi. Jadi bagaimana rasa kepuasan juga ini betul-betul ditanam di daerah Taman Sari ini, menunjukkan bahwa kita menjadi wisata edukasi dan wisata kuliner. Karena yang ditemakan orang-orang bisa merasakan di sini bagaimana suasana alam yang masih asri, suasananya tenang, udaranya segar, dan yang lebih utama di sini tidak ada aircon, tidak ada AC. Di mana orang-orang sekarang yang biasa hidup sehari-hari dengan AC, di sini akan menghirup udara yang benar-benar segar, yang asri, yang udaranya bersih, tanpa polusi. Dan di sini benar-benar suasana alam. Berkeliling daripada di resto aja sini, sekeliling coba lihat, hijau betul, semua. Dan saya pun ngerasain memang nggak ngelihat ada AC atau kipas, tapi suasananya sejuk gitu Pak. Betul, itulah yang kayak kita ciptakan di sini. Cuman tetap, kenapa tadi pertanyaannya, kita diferensiasinya adalah dengan farm. Tapi farm seperti apa? Yang tadi saya bilang, saya menciptakan ekosistem hijau lah. Green environment yang benar-benar kita ciptakan dari alam kembali ke alam. Itu yang mungkin yang kita tawarkan kepada adik-adik sekalian yang ingin belajar, ingin mengetahui bagaimana kita bisa menciptakan suasana seperti itu di sini. Oke, jadi sebenarnya pembedanya adalah itu ya Pak tadi ya, dengan betul. yang lainnya kayak betul. Gitu. Karena kalau nyari sekarang perkebunan durian yang tidak jauh dari kota Bogor di mana? Rata-rata perkebunan durian itu jauh kan? Di tempat yang ini, tapi sekarang kita dari pintu tol Jagorawi hanya perlu waktu 30 menit atau 10 km. Di sini Anda sudah bisa menikmati pemandangan perkebunan pohon durian. Boleh dicari di mana yang kita bisa ngelihat, dan di sini bukan hanya dinikmati di waktu siang hari. Di malam hari pun dengan nuansa terang akan lebih indah pemandangannya. Begitu yang bedanya. Jadi belum tentu sama dengan yang lain ya. Kalau untuk kebunnya sendiri, apakah cuman ada durian aja atau gimana Pak? Jadi di sini sebetulnya banyak kita tanam buah-buahan. Cuman memang konsep kita kan tagline-nya Eat Coffee and Durian. Jadi memang di Eat Coffee and Durian kita menegaskan duriannya. Durian ini sebagai diferensiasi juga. Kalau Eat Coffee mungkin makanan semua sama ya. Di sana goreng ayam, di sini goreng ayam. Di sana sop buntut, di sini juga sop buntut. Di sana mungkin ada sate, di sini juga ada sate. Di sana ada ikan, di sini ada ikan. Cuman beberapa hal di foodnya membedakan adalah makanan Nusantara kita yang pasti lebih enak. Nah, yang kedua di kopi. Kopi kita bukan kopi yang biasa-biasa gitu. Kopi kita di sini ada yang manual brew, yang artinya kopi-kopi pilihan yang dari daerah seluruh Indonesia asalnya. Ada yang dari Gayo, ada yang dari Lampung, ada dari Jawa Barat, ada dari Jawa Timur, ada dari Bali, ada Flores, ada Toraja. Semua lengkap sehingga customer bisa memilih langsung ingin merasakan kopi-kopi asli dari Indonesia. Yang kedua juga kita juga punya kopi blending dari Common Ground yang memang udah punya nama terkenal di kafe-kafe kopi terkenal di Jakarta. Dan yang terakhir tagline kita durian. Kenapa durian itu? Karena suatu saat apa yang kita tanam ini sudah hampir 5 tahun lebih. Insya Allah kita akan panen durian sehingga customer-customer di sini menikmati langsung durian dari kebun,
langsung kita bisa petik, kita bisa makan langsung di sini. Jadi melengkapi semua dengan tagline tadi eat coffee and durian. Dan durian sendiri juga bukan hanya kita menjual nanti buah, tapi apa yang kita membedakan di tempat lain, kita di sini punya pastry atau kue-kue yang durian lagi gitu diolah lagi. Jadi apa yang tidak termakan di durian kita olah lagi juga. Jadi daging-daging durian itu kita olah jadi krim untuk kue-kue kita. Jadi salah satunya kita pastry durian terkenal, terus kita juga bisa bikin jus durian, es durian. Udah lengkap. Jadi turunannya banyak sekali dan itulah yang jadi membedakan kita bahwa kita adalah eat coffee and durian. Termasuk yang tadi salah satu di restonya kita ada di lingkungan farm. Begitu, Mbak. Kalau untuk pengunjungnya sendiri rata-rata dari kalangan apa tuh Pak yang biasa? Ya ini yang membedakan kita dengan resto yang lain juga. Yang utama kalau di tempat farm seperti ini udah pasti resto keluarga. Karena di sini tempat anak-anak untuk bisa menikmati bermain, juga dia beredukasi bagaimana di sini proses penanaman sayur, peternakan, perikanan, di mana teman-teman adik-adik juga bisa ngelihat di sini mini zoo kita ya. Di sini kita ada bagaimana melihara ayam, melihara bebek, berbagai jenis unggas, burung. Nah, itu semua mereka bisa melihat proses-proses kasih makannya dan sebagainya. Sehingga anak-anak jadi betah juga, orang tua bisa menikmati kenyamanan di sini, anak-anak pada edukasi. Dan menonjol di sini juga selain itu kita ada fun and games. Jadi kita punya ATV di mana bisa dipakai sama anak untuk keliling menikmati pohon durian di sini. Jadi keliling lewat pohon-pohon durian dengan ATV. Mereka akan senang, termasuk games di sini. Kita ada panahan, ada adventure juga. Jadi silakan nih keluarga mau jalan-jalan di sini kan di area pegunungan ya. Kaki Gunung Salak bisa main ke hutan pinus, bisa main ke sungai. Di sini lengkap sekali dan betul-betul alami. Fresh semua. Jadi memang konsepnya berwisata sambil beredukasi gitu ya Pak? Iya, wisata dan edukasi jadi satu di sini. Karena yang saya bilang tadi, wisata edukasi dan wisata kuliner itu tidak bisa dipisahkan lagi di sini. Karena semua orang belajar jadi datang ke sini. Oke. Aku interest banget sama yang tadi Bapak kata ada mini zoo, panahan, ATV kayak gitu ya. Kira-kira fasilitas itu semua bisa dinikmati semua atau gimana tuh? Oh, udah pasti itu khususnya apalagi di weekend orang anak-anak itu pada senang semua di sini. Mereka bisa ngasih makan binatang-binatang, mereka bisa berinteraksi dengan binatang-binatang, mereka juga bisa jalan-jalan pakai ATV keliling kebun, dan semua memang menjadi fasilitas dan bagian daripada di Joy Kitchen ini. Oke, jadi memang yang menarik perhatian untuk anak-anak tuh itu gitu ya Pak ya? Betul, jadi semua baik itu anak-anak maupun orang tua semua bisa menikmati daripada kepenatan, kecapean seminggu bekerja di kota, ke sini betul-betul recharge and refresh gitu. Jadi bisa family time. Kadang kan kalau misalkan mungkin anak-anak sekarang lebih banyak mainnya sama gadget, sama teman-teman online betul. Datang ke sini kita bisa ngerasain kedekatan sama keluarga kayak gitu. Betul, karena kan nggak akan ditemui Iya. yang namanya gimana kita menanam sayur, bagaimana kita ngasih makan binatang itu udah jarang sekali gitu. Oke, kalau untuk restonya sendiri nih, kira-kira menu yang memang rekomendasi atau yang banyak itu dicari apa tuh Pak? Jadi sebetulnya kalau menu keunggulannya di sini tetap menu Nusantara. Oke. Jadi menu-menu Nusantara dan fusion ya. Tapi menu Nusantara itu yang betul-betul touch-nya beda karena kita kitchennya juga pakai standar kitchen yang baik, chefnya juga kita chef pilihan, termasuk cooknya juga, sehingga hasil yang didapatkan itu berbeda gitu. Dimana di sini rasa terus juga taste-nya bener-bener rasa daripada Joy Kitchen yang belum tentu
bisa didapat di tempat lain. Karena mungkin sama-sama sate, sama-sama ayam goreng, sama-sama ikan bakar, tapi rasanya khas Joy Kitchen berbeda. Di samping itu juga kita banyak barang-barang fusion untuk yang hanya sekedar relax, ada roti bakar, ada juga kita bisa menikmati bakso, bisa juga mau yang ringan, mau yang berat, semua rata-rata dari sini. Contoh misalkan kita di sini nanam pisang tanduk, kita nanam juga singkong. Semua itu jadi light meal di sini. Bisa dibikin pisang goreng, bisa juga kita ketela pohon itu model Thailand. Nah di sini lengkap. Jadi tetap dari alam sini ke sini. Jadi saya nyebut istilahnya tuh farm to table. Jadi sayuran-sayuran yang kita hasilkan itu ya dipakai di sini. Contoh misalkan di sini ada brokoli garlic. Itu makanan brokolinya dari kebun kita sendiri. Jadi semua from farm to table. Nah, itu melengkapi kita, termasuk daging kambing juga karena kita punya peternakan kambing di sini. Begitu loh Mbak. Jadi yang tadi saya bilang ekosistem itu kita menciptakan makanannya juga. Bagaimana kita bisa menghasilkan sebanyak mungkin sendiri, termasuk bumbu-bumbu loh ya. Kayak jahe, lengkoas, sereh gitu. Bumbu-bumbu itu kita hasilkan sendiri. Jadi memang bahan-bahan yang didapat pun udah pasti dari alam dan memang dengan kualitas yang bagus gitu ya Pak? Betul, organik yang utama. Jadi kita nanam-nanam sini nggak pakai pupuk-pupuk yang aneh-aneh deh. Pokoknya yang dari alam kembali ke alam. Oke, kalau misalkan lokasinya sendiri nih Pak, ini gimana nih? Kira-kira bisa dijangkau dengan mudah kah? Kira-kira berapa jarak tempuh? Kalau misalkan teman-teman ada yang mau datang nih. Sekarang ini memang kita masih ada sisa jalan yang belum begitu bagus, sekitar 100 meteran lah. Tapi kalau kita dari teman-teman atau keluarga yang datang dari Jakarta ke sini, rata-rata itu 10 kilo dari pintu tol sampai ke sini nggak terlalu jauh. Malah cuman bisa dicapai 30 menit dibanding kita pergi ke puncak ataupun ke area Sentul yang tentu lebih macet dan lebih jauh. Di sini lebih dekat. Kalau dari Bogor kita keluar pintu tol, ngikutin jalan yang sudah kita kasih petunjuknya dan sangat mudah. Dan sini bisa ngelihat ada Taman Sari, kan ada danau Taman Sari. Orang-orang bisa ngelihat danau kayak apa sih? Kan udah jarang orang ngelihat danau. Terus juga langsung di sini langsung ditampilkan pohon-pohon yang masih tinggi-tinggi, rimbun, hijau, yang mungkin bisa dirasakan cuma di sini. Kalau kita nyari di Bogor ada cuma Kebon Raya kan. Iya, betul. Kalau ini real gunung gitu, kaki Gunung Salak. Jadi untuk menuju ke sini juga banyak wisata pendukung yang bisa kita lalui gitu ya Pak ya. Banyak sekali di sini. Makanya kita harapannya ke depan bagaimana daerah Taman Sari ini dapat diperkenalkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah, khususnya sebagai tempat wisata yang baru. Pilihan wisata yang baru gitu. Selain Puncak dan Sentul dan Kota Bogor untuk pusat kuliner gitu. Oke, kalau dari tadi kita bahas terus Joey, kira-kira ada filosofis tersendirinya gak sih kenapa nama ini tuh Joey Kitchen Farm and Resto? Oh ya, gitu. Kebetulan Joey itu nama anak saya sendiri. Jadi karena nama anak saya Joey, paling gampang milih nama anak gitu. Jadi nggak usah susah-susah mikir nama siapa-siapa. Kalau pakai nama orang lain kan jadi bingung kita. Gitu. Iya betul. Jadi nama anak saya Joey sehingga dipakai di sini sebagai Joey Kitchen Farm and Resto. Unik banget ya teman-teman. Iya, jadi memang integrasi semuanya. Saya nggak bisa pisahin lagi antara farm dan resto karena udah jadi kesatuan. Tadi yang saya bilang konsep farm to table, konsep bagaimana environment hijau itu memang kita ciptakan di sini. Kalau untuk kedepannya sudah ada rencana kira-kira akan dibawa kemana nggak Pak? Ini yang saya ingin perkenalkan lagi kepada masyarakat, umumnya customer bahwa kita menciptakan ini berbeda dengan yang lain. Orang lain mungkin memakai konsep tradisional, kalau kita konsep industrial. Jadi dengan konsep industrial ini, di sini kita bisa mengadakan berbagai macam event. Ya, jadi event-event itu, contoh kita di sini hampir setiap malam minggu menyanyikan live band dan spesifik musik kita ke klasik rock.
Jadi seperti Beatles, Rolling Stone, Bee Gees itu udah jadi rutin tiap malam mingguan untuk bisa mencetak, dan memang penikmat band-band lawas lah. Dan juga dengan segmen market kita itu 70% ke ibu-ibu. Makanya di sini kebanyakan yang datang adalah ibu-ibu, karena ibu-ibu apa? Arisan. Kumpul-kumpul. Gathering. Di sini bisa dance, bisa pengajian, bisa acara angklungan, berbagai macam event bisa. Makanya target saya ke depan itu bagaimana event-event di sini lebih ramai lagi. Karena kita bisa dipakai corporate juga untuk meeting, halal bihalal, atau sekedar makan-makan. Dan ini memang menjadi target market kita ke depan. Event-event akan lebih banyak lagi, termasuk yang paling ini adalah wedding. Oke. Di sini termasuk wedding itu bisa foto-fotonya juga di pendopo, untuk foto-foto pre-wedding bisa banyak spot-spot foto lah di sini, sehingga sangat cocok sekali untuk ngadain wedding dengan kapasitas 200 sampai 300 orang lah di sini. Mungkin tadi Bapak bilang target pasarnya lebih banyak pada ibu-ibu dan family. Cuman kalau misalkan balik lagi kepada situasi kita yang apalagi industri pariwisata saat ini gitu Pak, kira-kira berpengaruh nggak sih Pak kepada target? Sangat berpengaruh ya, dengan sekarang daya beli turun dan juga ekonomi global yang seperti kita tahu sangat berpengaruh, sehingga kita yang main di mid low untuk segmen mid ke bawah gitu menurun sekarang ini. Keluarga-keluarga yang menjalankan liburannya atau sekedar bersantai di weekend itu juga menurun jauh. Harapannya mudah-mudahan dengan cepat situasi ekonomi, daya belinya menaik lagi, ekonomi globalnya juga membaik lagi, sehingga semua bisa menikmati lagi keindahan alam yang ada di Taman Sari ini. Oke, mungkin tentu itu harapan untuk kita semua ya Pak ya. Iya, betul. Oke, baik. Seru banget nih Pak ngobrol sama Bapak, dan untuk aku ini sangat berkesan, dan bahwa apa ya, ternyata resto tuh nggak cuman gitu-gitu aja, bisa ngelakuin hal lain juga, dan itu yang bikin menarik banget. Oke. Dan kalau misalkan untuk teman-teman yang tertarik ingin datang ataupun kepoin Instagramnya, jangan lupa untuk cek sosial medianya Joey Kitchen, ada ya Pak ya? Follow Joey Kitchen. Di @joeykitchen. Oke, terima kasih banyak Bapak atas harinya, atas kesempatannya, sama-sama. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast ini. Aku tutup, terima kasih, selamat menyaksikan kembali siaran lainnya, dan jangan lupa kembali lagi di episode spesial lainnya. Oke, terima kasih.